Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bapak Ibu yang sedang mendengarkan senantiasa diberi kesehatan, ketenangan hati, dan keberkahan umur. Hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu merenung sebentar. Pernahkah kita merasa kesulitan membaca tulisan kecil di label obat tanpa harus menyipitkan mata? Atau ketika membaca Al-Quran di waktu subuh, huruf-hurufnya tampak kabur dan berbayang? Saat berjalan keluar rumah siang hari, apakah cahaya matahari terasa begitu menyilaukan hingga membuat langkah kita ragu? Dan bahkan ketika menatap wajah cucu yang berdiri agak jauh, apakah Bapak Ibu masih bisa mengenalinya dengan jelas? Atau justru garis wajahnya sudah mulai pudar? Kalau pertanyaan-pertanyaan ini terasa akrab, percayalah Bapak Ibu tidak sendiri. Banyak orang seusia kita di Indonesia mengalaminya. Mata cepat lelah, sering kering, mudah silau, atau lambat beradaptasi saat berpindah dari terang ke gelap. Banyak yang menganggap, ini wajar, namanya juga sudah tua. Padahal kenyataannya seringkali ada kebiasaan kecil yang tanpa sadar justru mempercepat kaburnya penglihatan. Malam ini saya tidak sendirian. Saya ditemani oleh seorang tamu istimewa, seorang ibu yang usianya 68 tahun, tinggal di Semarang. Beliau sering menulis pesan kepada saya lewat WhatsApp bertanya tentang kesehatan. Dan kali ini beliau ingin berbagi cerita langsung di podcast agar menjadi pelajaran bagi kita semua. Mari kita sambut Ibu Mariani. Assalamualaikum dokter dan juga untuk semua Bapak Ibu yang sedang mendengarkan. Saya terus terang agak grogi tapi saya merasa penting untuk cerita. Beberapa bulan terakhir mata saya makin cepat lelah. Kalau baca Al-Quran menjelang subuh, hurufnya sering kabur. Saya pikir hanya faktor usia, tapi kemudian waktu saya ikut pengajian di rumah tetangga, ada kejadian yang bikin saya benar-benar takut. Selesai makan besar, tuan rumah menyajikan pepaya dan kuaci asin. Kami semua makan sambil berbincang. Tiba-tiba seorang bapa seusia saya mendadak muntah hebat, wajahnya pucat, sampai harus dibawa ke rumah sakit. Waktu itu saya benar-benar panik. Saya jadi bertanya-tanya, apakah makanan yang selama ini saya anggap sehat, justru bisa membahayakan mata dan tubuh saya? Apalagi saya sendiri juga sering ngemil biji-bijian, terutama kuaci. Terima kasih banyak Bu Mariani sudah jujur berbagi cerita. Saya yakin banyak pendengar kita malam ini juga merasa dekat dengan pengalaman Ibu. Seringkali kita mengira bahwa pola makan kita sudah sehat. Kita rajin konsumsi biji-bijian karena katanya bagus untuk jantung, untuk tenaga, bahkan untuk mata. Tapi ternyata kalau salah cara mengonsumsinya, manfaat itu bisa berubah jadi bahaya. Bapak Ibu yang saya hormati, inilah inti pembahasan kita hari ini. Tema kita adalah bahaya 5 kesalahan. Makan biji-bijian yang diam-diam bikin mata lansia cepat kabur. Kita akan bongkar satu persatu kebiasaan yang sering dianggap sepele, tapi ternyata bisa mempercepat kerusakan retina dan membuat penglihatan kabur di usia senja. Tapi sebelum masuk ke kesalahan pertama, saya ingin mengajak Bapak Ibu ikut berpartisipasi. Coba tuliskan di kolom komentar dari kota mana Bapak Ibu mendengarkan dan berapa usia sekarang. Karena dari komentar-komentar itu saya tahu siapa saja yang sedang berjuang menjaga kualitas penglihatan di usia emasnya. Bapak Ibu, sebelum masuk ke kesalahan pertama, mari kita pahami dulu apa yang terjadi pada mata lansia. Retina dan makula, bagian halus di dalam mata ibarat layar dan titik fokus kamera. Seiring usia keduanya melemah, mata jadi cepat silau kabur saat membaca atau sulit melihat jelas di malam hari. Benar dokter, saya sendiri sering silau kalau keluar rumah siang hari. Rasanya perih sekali di mata. Itulah tanda retina butuh perlindungan. Nutrisi seperti vitamin E, lutein, omega 3, dan zinc sangat penting untuk menjaga penglihatan. Sumbernya banyak dari biji-bijian. Sayangnya seringkali cara kita mengonsumsinya salah. Bukan menyehatkan, malah mempercepat rusaknya mata. Jadi Bapak Ibu, bukan soal makan biji-bijian atau tidak, tapi bagaimana cara mengolah dan menikmatinya. Inilah yang akan kita bahas 5 kesalahan paling umum yang diam-diam bikin mata cepat kabur.
Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita masuk ke kesalahan pertama yang paling sering dilakukan, yaitu ngemil kuaci asin yang digoreng. Sekilas kuaci terlihat sehat. Ia berasal dari biji bunga matahari kaya vitamin E dan antioksidan. Tapi masalahnya ketika kuaci diproses dengan cara digoreng pada suhu tinggi, lalu ditaburi garam berlebihan, justru berubah menjadi musuh bagi mata kita. Vitamin E adalah salah satu pelindung utama retina. Ia berfungsi seperti payung yang menahan radikal bebas agar tidak merusak sel-sel penglihatan. Nah, begitu kuaci digoreng sebagian besar vitamin E ini rusak. Ditambah lagi dengan natrium dari garam, maka aliran darah ke retina jadi terganggu. Kombinasi ini bisa mempercepat penuaan sel retina dan membuat penglihatan cepat kabur. Waduh, dokter, saya jadi teringat. Saya sendiri suka beli kuaci siap makan di warung. Rasanya gurih sekali, kadang saya habiskan 1 bungkus sambil nonton TV malam-malam. Apakah itu berbahaya juga? Betul Bu, itulah kebiasaan yang diam-diam bisa merugikan. Banyak orang merasa kuaci asin itu camilan sehat, padahal garam berlebih meningkatkan tekanan darah dan darah tinggi, salah satu penyebab rusaknya pembuluh darah kecil di mata. Jadi mata cepat lelah, penglihatan makin buram. Saya pernah menangani seorang pasien bernama Pak Hasan, 67 tahun dari Bandung. Beliau terbiasa ngemil kuaci asin hampir setiap malam. Awalnya tidak ada keluhan besar. Tapi lama-kelamaan, matanya sering berair, kepalanya terasa berat, dan penglihatan kabur. Setelah diperiksa, memang tidak ada penyakit mata serius. Tapi retina menunjukkan tanda-tanda penuaan lebih cepat dari usianya. Dan ternyata tekanan darah beliau sering tinggi akibat konsumsi garam berlebih. Setelah beliau mengganti camilannya dengan kuaci mentah tanpa garam, perlahan kondisi membaik. Berarti bukan kuacinya yang salah, tapi cara olahnya ya, dokter? Tepat sekali, Bu. Kalau kita memilih kuaci mentah atau kuaci yang dikeringkan dengan suhu rendah tanpa tambahan garam, manfaatnya masih bisa kita rasakan. Vitamin E tetap utuh, dan itu sangat penting untuk melindungi retina. Bapak Ibu cukup konsumsi sekitar 1 sendok makan kuaci mentah setiap hari. Bisa ditaburkan di bubur oat, dicampur dengan sayur bening, atau digiling halus, lalu ditambahkan ke minuman hangat. Rasanya tetap gurih tapi sehat. Bayangkan Bapak Ibu, dengan langkah sederhana ini, mata kita mendapat asupan vitamin E yang cukup untuk melawan radikal bebas. Retina terlindungi, penglihatan lebih jernih, dan risiko kabur berkurang. Jadi kalau di rumah masih ada stok kuaci asin dalam bungkus plastik, lebih baik dikurangi. Gantilah dengan kuaci mentah, karena pilihan kecil ini bisa menentukan kualitas penglihatan kita di usia senja. Jadi, kesimpulannya, kesalahan pertama adalah ngemil kuaci asin yang digoreng. Akibatnya vitamin E hilang garam, berlebih masuk tekanan darah naik, aliran darah ke mata terganggu, dan penglihatan kabur lebih cepat. Tapi jika diolah dengan benar, kuaci justru bisa menjadi sahabat mata. Bapak Ibu, kalau masih setia mendengarkan sampai di sini, coba tuliskan angka 2 di kolom komentar ya. Dengan begitu saya tahu siapa saja yang benar-benar serius ingin menjaga kesehatan matanya. Jangan lupa juga sebutkan dari kota mana Bapak Ibu menonton, supaya kita bisa saling mendoakan kesehatan bersama. Bapak Ibu, mari kita lanjut ke kesalahan kedua yang juga sering terjadi, yaitu makan chia seed dalam keadaan kering. Banyak orang mendengar chia seed kaya manfaat langsung menaburkannya di atas nasi bubur atau minuman tanpa direndam dulu. Sekilas terlihat praktis, tapi sebenarnya ini bisa berbahaya. Chia seed punya kemampuan menyerap cairan hingga 10 kali lipat dari ukurannya. Jadi ketika masuk ke dalam lambung dalam kondisi kering, ia langsung mengembang. Akibatnya perut terasa begah, penuh gas, bahkan bisa menyebabkan gangguan pencernaan. Pada beberapa orang lansia dengan perut sensitif, kondisi ini bisa membuat nyeri atau mual. Pantesan dokter. Saya pernah coba taburkan chia ke bubur, tapi setelah makan perut terasa kembung, nggak enak. Padahal saya kira tubuh saya yang nggak cocok dengan chia. Nah, itu contoh nyata, Bu. Bukan tubuh Ibu yang tidak cocok,
tapi cara mengonsumsinya yang kurang tepat. Padahal chia adalah salah satu sumber omega-3 nabati terbaik. Omega-3 ini sangat penting untuk mata karena menjadi bahan pembentuk DHA lemak yang menyusun hingga 60% sel retina. Tanpa DHA cukup sel retina mudah lelah, sehingga penglihatan jadi cepat kabur, terutama ketika membaca atau menatap layar lama. Jadi sayang sekali kalau chia yang seharusnya melindungi mata justru membuat perut tidak nyaman hanya karena salah cara konsumsi. Lalu bagaimana cara yang benar, dokter, supaya saya bisa tetap makan chia tapi tidak begah? Caranya sederhana, rendam chia dalam air semalaman. Keesokan harinya biji kecil itu akan berubah tekstur menjadi gel lembut yang mudah dicerna. Tekstur ini bekerja seperti pelumas alami, membantu melancarkan pencernaan sekaligus menjaga kelembaban bola mata. Jadi mata tidak cepat kering meski berada di ruangan ber-AC atau terkena udara panas. Ada satu kisah menarik dari pasien saya, Ibu Kartini, 65 tahun dari Surabaya. Beliau dulu sempat berhenti makan chia karena perutnya selalu kembung. Setelah saya sarankan merendam chia semalaman, lalu mencampurnya ke dalam segelas air jeruk hangat tiap pagi, keluhan kembung hilang. Lebih dari itu, beliau merasa matanya lebih nyaman dan tidak cepat silau ketika membaca mushaf setelah maghrib. Wah, ternyata gampang sekali ya, dokter. Jadi intinya harus sabar sedikit, direndam dulu baru dimakan. Betul sekali, Bu. Cukup 1-2 sendok makan chia direndam semalaman sudah cukup untuk memberi manfaat besar bagi mata. Bisa diminum dengan air jeruk, ditambahkan ke dalam smoothie, atau dicampur madu. Jadi Bapak Ibu, kesalahan kedua adalah mengonsumsi chia seed dalam keadaan kering. Akibatnya perut begah, nutrisi tidak terserap optimal dan manfaat bagi mata jadi hilang. Tapi bila direndam dulu, chia bisa menjadi sumber omega-3 yang memperkuat retina, menjaga kelembaban mata, dan mencegah penglihatan cepat kabur. Bapak Ibu, mari kita lanjut ke kesalahan ketiga, yaitu menganggap wijen hanya sekadar taburan hiasan. Saat kita mendengar kata wijen, mungkin langsung terbayang onde-onde atau kue kering saat lebaran. Memang betul wijen sering dipakai hanya sebagai pemanis tampilan. Tapi kalau hanya segenggam kecil di permukaan kue, jumlahnya terlalu sedikit untuk memberi efek nyata bagi kesehatan mata. Padahal Bapak Ibu perlu tahu, terutama wijen hitam itu kaya sekali dengan lutein. Lutein adalah pigmen alami yang terkonsentrasi di bagian tengah retina tepat di makula. Zat inilah yang melindungi mata dari cahaya biru, seperti cahaya dari televisi ponsel atau sinar matahari langsung. Kalau asupan lutein kurang, mata cepat lelah, mudah silau, bahkan berisiko mengalami degenerasi makula, penyebab kebutaan paling umum pada lansia. Ah, dokter, itu saya sekali. Saya hanya makan wijen kalau beli onde-onde. Rasanya enak tapi memang sedikit sekali wijennya. Jadi selama ini tidak cukup untuk kesehatan mata ya. Betul Bu, itu salah satu kesalahan umum. Onde-onde memang enak tapi jumlah wijennya hanya sekadar penambah rasa. Untuk melindungi mata, tubuh butuh asupan lutein yang lebih banyak. Selain lutein, wijen juga mengandung vitamin B1, magnesium, dan zat besi yang semuanya penting untuk saraf optik dan aliran darah ke retina. Jadi sebenarnya biji kecil ini adalah harta karun untuk mata, asalkan kita konsumsi dengan benar. Saya teringat seorang pasien bernama Pak Raji, 65 tahun dari Yogyakarta. Beliau sering mengeluh matanya terasa berat setiap sore, terutama setelah lama menonton video di ponsel. Awalnya beliau hanya mengandalkan onde-onde sebagai sumber wijen. Tapi setelah saya sarankan menambahkan wijen hitam sangrai ke bubur merah setiap pagi, keluhannya berkurang. Mata lebih segar, silau berkurang, dan beliau kembali bisa membaca doa malam dengan lebih nyaman. Berarti cara terbaik bukan hanya makan kue yang ada wijennya, tapi benar menjadikan wijen bagian dari menu harian ya, dokter. Tepat sekali Bu. Cara terbaik adalah menyangrai wijen hitam sebentar hingga aromanya keluar, lalu menumbuknya kasar. Setelah itu bisa ditaburkan di atas nasi panas, dicampur ke sayur bening bubur, atau bahkan ditambahkan ke adonan tempe goreng.
Dengan cara ini, asupan lutein masuk dalam jumlah cukup tidak sekadar taburan manis di kue. Bayangkan Bapak Ibu hanya dengan tambahan 1 sendok makan wijen hitam sangrai. Setiap hari kita bisa memberi perlindungan alami bagi makula. Mata tidak cepat lelah silau berkurang dan penglihatan tetap tajam lebih lama. Jadi kesalahan ketiga adalah menganggap wijen hanya sekadar taburan kecil. Padahal kalau dikonsumsi dengan benar dan rutin, wijen terutama wijen hitam adalah sahabat mata lansia. Bapak Ibu yang saya cintai, kesalahan berikutnya yang sangat sering kita lakukan tanpa sadar adalah membuang biji labu. Coba diingat, waktu masak sayur labu kuning atau labu siam di rumah biasanya bijinya diapakan? Hampir selalu langsung dibuang ke tempat sampah. Betul. Padahal biji labu itu ibarat emas kecil untuk mata kita. Kenapa? Karena ia sangat kaya akan zinc, salah satu mineral paling penting untuk kesehatan penglihatan. Zinc berperan membantu vitamin A masuk ke retina, lalu membentuk pigmen pelindung bernama melanin. Melanin inilah yang menjaga mata tetap nyaman saat malam hari dan melindungi dari cahaya terang. Kalau tubuh kurang zinc, mata jadi lebih rentan sulit melihat di tempat gelap, cepat silau kalau kena lampu, bahkan terasa berat di sekitar pelipis. Astagfirullah dokter, itu memang kebiasaan saya. Kalau masak sayur labu bijinya selalu saya buang. Saya kira nggak ada gunanya, malah bikin repot kalau dimasak. Nah, ini kebiasaan umum sekali di dapur Indonesia, Bu. Banyak keluarga mengira biji labu hanya limbah. Padahal penelitian modern menunjukkan konsumsi biji labu bisa memperbaiki penglihatan malam pada orang lanjut usia. Bahkan biji labu juga kaya vitamin E dan lutein yang membantu melindungi retina dari kerusakan akibat radikal bebas. Saya teringat seorang pasien Ibu Hartini, 70 tahun dari Bekasi. Beliau sering mengeluh, "Dok, kalau maghrib saya tidak berani keluar rumah, jalannya gelap sekali. Mata saya nggak bisa menyesuaikan." Setelah saya telusuri, ternyata pola makannya sangat minim zinc. Saya sarankan, beliau jangan lagi buang biji labu, tapi dikeringkan lalu disangrai sebentar tanpa minyak. Biji itu kemudian ditaburkan ke bubur atau sup. 1 bulan kemudian beliau datang lagi dengan senyum lebar. Katanya sekarang lebih berani jalan ke masjid malam hari, tidak terlalu silau lampu, dan penglihatannya lebih nyaman. Wah, ternyata mudah sekali ya dokter. Tinggal cuci jemur lalu sangrai. Selama ini saya pikir harus beli suplemen zinc di apotek, padahal ada di dapur sendiri. Betul, Bu, inilah bukti bahwa kesehatan tidak selalu harus mahal. Biji labu yang selama ini dibuang kalau diolah dengan benar bisa menjadi sumber nutrisi alami yang sangat bermanfaat. Cara sederhananya, biji labu dicuci bersih, dijemur, lalu disangrai sebentar sampai harum. Setelah itu bisa ditumbuk kasar dan ditaburkan ke nasi panas bubur atau bahkan dimasukkan ke adonan perkedel. Rasanya gurih, teksturnya renyah, dan manfaatnya luar biasa untuk mata lansia. Jadi kesalahan keempat adalah membuang biji labu saat memasak. Padahal di dalam biji kecil itu terkandung zinc, vitamin E, dan lutein, nutrisi yang melindungi retina, memperbaiki penglihatan malam, dan membuat mata kita lebih kuat di usia senja. Bapak Ibu, mulai sekarang jangan buang lagi biji labu ya. Ingat, setiap butir kecil itu bisa jadi obat alami untuk menjaga mata tetap terang hingga usia lanjut. Bapak Ibu yang saya hormati, kita sampai pada kesalahan kelima yang juga sering dilakukan, yaitu memanaskan habbatus sauda atau jintan hitam. Hampir setiap rumah muslim di Indonesia punya minyak habbatus sauda di rak dapurnya. Kita tahu dari banyak riwayat biji ini adalah obat nabawi yang penuh keberkahan. Tapi sayangnya banyak orang keliru dalam menggunakannya. Ada yang mencampurkan minyak habbatus sauda ke dalam sup panas, ada pula yang menumisnya bersama minyak goreng. Padahal cara ini membuat zat aktif terpenting di dalamnya, yaitu thymoquinone, rusak. Zat ini sangat bermanfaat untuk menurunkan peradangan, menjaga aliran darah ke retina, dan mengurangi tekanan bola mata. Tapi, kalau dipanaskan kekuatannya hampir hilang, jadi bukan manfaat yang didapat, tapi sekadar rasa pahit saja. Astagfirullah dokter,
Saya sering melakukan itu. Kalau masak sope atau sayur bening, saya teteskan sedikit minyak habbatus sauda, niatnya biar lebih sehat. Jadi salah ya dokter? Iya Bu, niatnya baik tapi cara pemakaiannya yang keliru. Habbatus sauda memang harus diperlakukan dengan hati-hati. Kalau dipanaskan manfaatnya hilang. Cara terbaik adalah diminum langsung setengah sendok teh dicampur dengan sedikit madu atau air hangat tanpa dipanaskan. Bisa juga ditambahkan ke minuman hangat setelah suhunya agak turun. Saya punya kisah nyata dari pasien saya Pak Munir, 69 tahun dari Cirebon. Beliau sering mengeluh matanya terasa berat, kadang berdenyut di pelipis, cepat lelah saat membaca. Pemeriksaan menunjukkan tekanan bola matanya agak tinggi, meski belum sampai tahap glaukoma. Ternyata beliau biasa mencampurkan minyak habbatus sauda ke sup panas. Setelah saya sarankan meminumnya langsung dengan madu, tanpa dipanaskan 2 minggu kemudian, beliau kembali dengan wajah cerah. Katanya matanya lebih ringan, tidak cepat berdenyut dan lebih nyaman membaca. Masya Allah, jadi memang harus diminum langsung ya dokter. Saya kira lebih praktis kalau dicampur ke masakan. Betul Bu, praktis memang tapi tidak tepat. Kalau ingin mendapat manfaat penuh habbatus sauda, harus dikonsumsi tanpa panas tinggi. Bahkan bijinya pun bisa langsung dikunyah setelah makan. Intinya jangan dimasak, jangan digoreng, jangan dicampur ke makanan yang masih panas. Jadi, kesalahan kelima adalah memanaskan habbatus sauda. Akibatnya zat aktif timoquinone hancur, manfaat untuk mata dan kesehatan hilang. Tapi kalau dikonsumsi dengan cara benar, langsung diminum dengan madu atau air hangat, ia bisa membantu menurunkan tekanan bola mata, memperbaiki aliran darah ke retina, dan menjaga penglihatan tetap terang di usia senja. Bapak Ibu, mari kita rawat anugerah kecil ini dengan benar. Jangan sampai niat baik berubah sia-sia hanya karena cara yang keliru. Bapak Ibu, setelah kita bahas 5 kesalahan tadi, mungkin ada yang bertanya dalam hati, kalau begitu, bagaimana cara yang benar supaya biji-bijian bisa memberi manfaat maksimal untuk mata kabar? Baiknya jawabannya tidak rumit, tidak perlu suplemen mahal, tidak perlu resep sulit. Cukup dengan satu menu sederhana yang bisa dibuat di dapur kita sendiri setiap pagi. Saya menyebutnya sebagai bubur mata sehat anti kesalahan. Menu ini saya rancang khusus untuk memastikan semua nutrisi penting bagi retina makula dan saraf mata hadir dalam satu mangkuk kecil. Caranya pun sangat sederhana. Pertama, siapkan bubur oat atau nasi merah hangat sebagai dasar. Ini sumber serat yang baik untuk pencernaan dan gula darah tetap stabil. Kedua, tambahkan 1 sendok makan kuaci mentah yang sudah digiling kasar. Dengan cara ini, vitamin E tetap utuh, siap melindungi retina dari radikal bebas. Ketiga, taburkan 1 sendok makan biji labu yang sudah disangrai ringan. Dari sini kita dapat zinc alami yang membantu penglihatan malam tetap jelas. Keempat, masukkan 1 sendok teh chia seed yang sudah direndam semalaman. Teksturnya kenyal lembut dan membantu menjaga kelembaban bola mata agar tidak cepat kering. Kelima, tambahkan 1 sendok teh wijen hitam sangrai yang sudah ditumbuk kasar. Ini kaya lutein yang melindungi mata dari sinar biru ponsel dan televisi. Terakhir, tuangkan setengah sendok teh minyak habbatus sauda yang dicampur madu. Ingat ditambahkan setelah bubur agak dingin supaya zat aktif thymoquinone tidak rusak. Wah dokter, ternyata gampang sekali ya. Saya kira harus beli vitamin atau obat mata yang mahal. Padahal dengan bahan yang ada di dapur bisa diracik jadi sarapan sehat. Betul sekali Bu. Semua bahan ini mudah ditemukan di pasar tradisional atau toko bahan makanan. Dan yang terpenting dengan menu sederhana ini, tidak ada lagi biji-bijian yang terbuang sia-sia. Setiap sendok bubur bukan hanya mengenyangkan, tetapi juga menjadi investasi nyata bagi kesehatan mata. Bayangkan Bapak Ibu, hanya dengan 10 menit di dapur, kita bisa menyediakan perlindungan untuk mata yang sudah bekerja puluhan tahun.
Bukan sekadar camilan atau taburan, tapi racikan lengkap yang menjaga penglihatan tetap terang sampai usia senja. Saya jadi semangat, dokter. Besok pagi saya ingin coba membuat bubur mata sehat ini. Semoga dengan izin Allah mata saya lebih kuat dan tidak cepat lelah. Amin, Bu. Itulah harapan kita semua. Jadi Bapak Ibu jangan menunggu mata kabur dulu baru peduli. Mulailah dari langkah kecil ini. Bubur mata sehat anti kesalahan bisa jadi rutinitas sederhana, tapi efeknya besar untuk jangka panjang. Bapak Ibu yang saya cintai, kita sudah berjalan cukup jauh malam ini. Mari kita berhenti sebentar dan menarik benang merah dari semua yang kita bahas. Kadang masalahnya bukan pada biji-bijian itu sendiri, tetapi pada cara kita memperlakukannya. Ada 5 kesalahan besar yang sering dilakukan. Ngemil kuaci asin yang digoreng. Vitamin E rusak, natrium berlebih, tekanan darah, naik aliran darah ke retina terganggu. Makan chia seed kering. Perut begah, nutrisi tak terserap, padahal chia kaya omega 3 untuk retina. Wijen hanya jadi taburan kue. Jumlahnya terlalu sedikit, padahal lutein dari wijen sangat penting untuk melindungi makula. Biji labu dibuang. Padahal biji kecil ini kaya zinc yang membantu penglihatan malam tetap terang. Habbatus sauda dipanaskan. Thymoquinone hilang manfaat untuk mata dan saraf optik tidak terasa. Benar sekali, dokter. Kalau saya pikir-pikir hampir semua kesalahan itu pernah saya lakukan. Mulai dari buang biji labu, makan kuaci asin, sampai salah pakai habbatus sauda. Dan Ibu tidak sendirian. Hampir semua keluarga Indonesia melakukan hal yang sama. Karena kita terbiasa, kita anggap wajar. Tapi ternyata dari kebiasaan kecil itulah mata kita perlahan kehilangan ketajamannya. Bapak Ibu jangan pernah remehkan keputusan kecil di dapur. Mengganti kuaci asin dengan kuaci mentah, merendam chia. Sebelum dimakan, menambahkan wijen hitam ke bubur, menyimpan biji labu untuk ditabur ke sup, atau meminum habbatus sauda langsung dengan madu. Semua ini sederhana, tapi dampaknya besar. Bayangkan, kalau setiap pagi kita konsisten melakukan hal kecil ini, mata tetap jernih meski usia 70 tahun. Kita masih bisa membaca Al-Quran tanpa harus selalu mengganti kacamata. Masih bisa menatap wajah cucu dengan jelas. Masih berani melangkah ke masjid saat malam tanpa takut jalanan gelap. Aduh, dokter, saya jadi terharu. Ternyata benar menjaga mata bukan soal obat mahal, tapi soal kebiasaan kecil yang benar. Betul, Bu. Dan inilah refleksi untuk kita semua. Kesehatan mata bukan hanya soal melihat, tapi soal menjaga kualitas hidup, menjaga ibadah, dan menjaga hubungan dengan orang yang kita cintai. Bapak Ibu yang saya cintai, kita sudah sampai di penghujung obrolan malam ini. Dari awal kita sudah menyinggung bagaimana seringkali kita merasa mata kabur hanya karena faktor usia. Tapi ternyata ada 5 kesalahan kecil di dapur yang diam-diam mempercepat rusaknya penglihatan. Hari ini kita belajar bahwa kuaci chia, wijen, biji labu, dan habbatus sauda sebenarnya adalah anugerah Allah. Biji-bijian kecil tapi penuh khasiat. Hanya saja kalau salah cara, manfaatnya hilang, bahkan bisa berubah jadi beban bagi mata. Sebaliknya, kalau diperlakukan dengan benar, ia menjadi penjaga setia, membantu mata tetap terang hingga usia senja. Saya benar-benar bersyukur, dokter. Lewat podcast ini saya jadi tahu ternyata menjaga mata tidak selalu harus pakai obat mahal. Kadang cukup dengan memperbaiki kebiasaan kecil setiap hari. Betul sekali, Bu. Dan saya yakin banyak Bapak Ibu di rumah juga merasakan hal yang sama. Kesehatan mata bukan hanya soal melihat jelas. Ia adalah karunia untuk bisa membaca Al-Quran tanpa kesulitan, untuk mengenali wajah cucu yang datang mencium tangan, untuk melihat indahnya matahari terbit di pagi hari. Jangan tunggu sampai terlambat. Mulailah dari langkah kecil, pilih camilan yang sehat, olah biji-bijian dengan benar, dan jangan sia-siakan nutrisi alami yang Allah sediakan di sekitar kita. Dan ingat Bapak Ibu, bila ada gejala serius seperti penglihatan kabur, mendadak, rasa sakit di mata, atau tekanan darah yang sulit dikendalikan, segera konsultasikan ke dokter mata. Podcast ini adalah edukasi, bukan pengganti pemeriksaan medis. Sebelum kita akhiri, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk berbagi. Tulis di kolom komentar dari 5 kesalahan tadi, mana yang paling sering Bapak Ibu lakukan di rumah. Dengan saling berbagi, kita bisa saling mengingatkan.
Dan jangan lupa tekan tombol subscribe serta bagikan video ini ke keluarga dan sahabat. Siapa tahu lewat tangan Bapak Ibu ada orang lain yang matanya terselamatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa menjaga kesehatan kita, menenangkan hati dan memberi keberkahan umur. Sampai jumpa di episode berikutnya insya Allah.